Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pada pertemuan kelima ini kita masih membahas materi pembelajaran pada pertemuan keempat, yaitu pengaruh radiasi terhadap kesehatan. Kenapa saya ulang kembali? Karena saya yakin ada beberapa di antara adik-adik yang masih belum paham dengan materi ini. Oke. Nah, sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sebelum kita membahas tentang pengaruh radiasi terhadap kesehatan, kita bahas lagi. Radiasi itu apa? Nah, radiasi itu adalah pancaran dari energi. Siapa yang menghasilkan energi? Yang menghasilkan energi itu adalah gelombang. Dalam hal ini kita bahasnya adalah gelombang elektromagnetik. Di gelombang elektromagnetik itu adalah perambatan osilasi medan listrik dan medan magnet. Nah, jadi kalau medan listrik dan medan magnetnya ini kan saling tegak lurus. Nih. Di medan listrik dan medan magnet dalam gelombang elektromagnetik itu harus selalu saling tegak lurus. Jadi ini yang merah ini tuh antara sumbu ini dengan sumbu ini. Nah, sedangkan yang biru itu kan medan magnet. Medan magnet itu antara sumbu yang ini dengan sumbu yang ini. Jadi mereka itu saling tegak lurus. Nah, titik dari sini hingga ke sini yaitu disebutnya satu panjang gelombang, yaitu satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini panjang gelombang elektromagnetik. Dan arah lambatnya itu adalah ke arah kanan di sini. Nah, berapa besarnya cepat lambat gelombang elektromagnetik itu? Besarnya adalah C yang kita kenal dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari mana ini C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu berasal? Dari sini. Nah, apa itu mu nol? Mu nol itu adalah permeabilitas ruang hampa. Ada besarnya konstanta. Nah, dan epsilon nol itu adalah permitivitas ruang hampa. Itu juga konstanta. Nah, permeabilitas ini apa? Permeabilitas ini adalah sifat magnet. Nah, sedangkan permitivitas ini adalah sifat listrik. Nah, jadi kita kan tahu tadi bahwa medan listrik, gelombang elektromagnetik itu adalah perpaduan antara medan magnet dengan medan listrik yang saling tegak lurus. Sehingga di sini ada permeabilitas yaitu magnet dan permitivitas yaitu listrik. Nah, apa karakteristik gelombang elektromagnetik? Seperti yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwa gelombang elektromagnetik itu dia bisa merambat dalam ruang hampa. Jadi dia nggak perlu medium untuk bisa merambat. Nah, tidak semua bahan itu bisa dilewati gelombang elektromagnetik. Jadi walaupun dia nggak butuh medium untuk bisa merambat, tapi nggak semua bahan juga bisa dilewati gelombang EM itu. Apa bahan yang nggak bisa dilewati gelombang EM? Contohnya adalah logam. Nah, bagaimana kalau gelombang ini merambat dalam medium yang non-magnet? Jadi kalau dia merambat dalam medium yang non-magnet, dia akan bersifat transversal, seperti yang di grafik ini. Ini namanya gelombang transversal, di mana arah getar gelombang, arah getarnya itu gini, ini arah getar. Itu tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Arah rambatnya kemana? Arah rambatnya itu ke sini. Ini arah rambat. Jadi arah getar dan arah rambatnya itu tegak lurus, itu namanya adalah gelombang transversal. Nah, berapa cepat rambat gelombangnya? Cepat rambat gelombangnya, laju gelombangnya itu adalah yang 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga udah bahas spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik itu kan jenisnya ada banyak. Mulai dari energi yang paling rendah itu mulainya dari sini, dari kanan. Jadi makin dia ke sini, nih, energinya itu makin tinggi. Jadi energi paling rendah itu adalah energi gelombang radio. Energi paling tinggi adalah energi sinar
gamma. Nah, frekuensi gimana? Frekuensi juga begitu. Yang paling rendah adalah gelombang AM, gelombang radio, dan yang paling tinggi adalah sinar gamma. Kalau panjang gelombang, kebalikannya. Panjang gelombang paling besar itu adalah AM. Nah, panjang gelombang paling kecil adalah sinar gamma. Jadi dia makin ke kiri, ini tuh yang makin besar adalah energinya dan frekuensinya. Kalau panjang gelombangnya makin kecil. Nah, ini ada macam-macam gelombang elektromagnetiknya. Ini tuh dalam kategori gelombang radio. Jadi mulai dari AM, gelombang pendek, TV, FM, ini masih kategori gelombang radio. Nih, atau biasa juga disebutnya dengan RF, radio frekuensi. Nah, radio frekuensi itulah gelombang radio. Di atasnya adalah radar, kemudian infrared, sinar tampak dulu, cahaya tampak, dan UV, sinar X, dan sinar gamma. Nah, handphone kita itu kan dia menghasilkan gelombang elektromagnetik. Di mana letak gelombang elektromagnetik handphone itu? Dia masuk kategori mana? Handphone ini dia masuk kategori gelombang radio. Jadi gelombang elektromagnetik yang digunakan oleh handphone, oleh SIM card kita, Telkomsel, Tri. Nah, itu kartu itu kan namanya SIM card. SIM card kita itu GSM itu. Nah, dia pakai gelombang radio untuk memancarkan dan menerima sinyalnya. Jadi dia rentangnya itu ada di sini.